Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada sedikit materi. Ya, ada beberapa materi hari ini yang harus kita pelajarin. Kita bahas satu-satu ya. Nah, topik yang pertama adalah perbedaan warna suara manusia. Nah, judulnya adalah perbedaan warna suara manusia. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya warna suara manusia? Warna suara manusia itu lebih mudahnya bisa kita sebut sebagai jenis ya. Oke. Lebih mudah kalau kita sebut sebagai jenis. Nah, contoh misalnya, setiap orang itu kan memiliki warna yang berbeda-beda ya suaranya ya. Misalnya, contoh suara bapak sedikit bulat, misalnya gitu, sedikit lebih berat. Terus suara teman kalian yang cewek misalnya, dia suaranya sedikit lebih tinggi. Terus ada suara cowok yang misalnya dia nggak terlalu tinggi, tapi dia nggak terlalu rendah juga. Ya, jadi warna suara itu sebenarnya jenis suara manusia ya. Itu yang paling penting tentang perbedaan warna suara manusia. Jadi jangan bingung lagi nanti kalau misalnya ditanya warna suara itu apa? Warna suara itu adalah jenisnya ya. Setiap manusia itu mempunyai suara yang berbeda-beda. Maka karena manusia mempunyai suara yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengenali suara teman kita. Oh, ini suara teman kita yang A, atau teman kita Budi. Terus kalau kita mendengar warna suara yang seperti ini, dia itu suara teman kita yang lain misalnya gitu ya. Jadi jenisnya, warna suaranya. Warna suara itu sama aja dengan jenis ya. Itu ya. Selanjutnya, itu topik kita yang pertama. Selanjutnya kita akan bahas tentang selanjutnya adalah gerak anggota tubuh dalam tarian. Nah, gerak anggota tubuh dalam tarian. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu tari itu apa, menari itu apa sih? Ya. Menari adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Nah, jadi yang dimaksud dengan menari adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Ya, itu yang disebut dengan menari. Nah, gerakan menari ini ada banyak, ya.
Contoh salah satunya misalnya gerakan memutar. Jadi kita bergerak dengan memutar. Kemudian ada lagi gerakan yang lain, misalnya gerakan melambaikan tangan. Nah, ini juga bisa disebut sebagai gerakan, ya, atau gerakan dalam tari bisa saja. Nah, kemudian ada lagi, ya, ada lagi yang gerak yang lain. Contohnya gerak yang lain itu adalah gerakan yang menghasilkan bunyi. Contohnya misalnya gerakan hentakan kaki. Nah, maksudnya gerakan hentakan kaki ini kita bunyi-bunyikan kaki kita, ya, kita hentakkan ke lantai. Nah, itulah disebut gerakan hentakan kaki. Gerakan tersebut menghasilkan sebuah bunyi. Kemudian misalnya gerakan tepuk tangan. Ya, gerakan tepuk tangan. Jadi ketika dalam tarian ada bagian ketika kita harus menggerakkan tepuk tangan, ya. Nah, jadi gerakan itu juga salah satu jenis gerakan, ya, gerakan yang bisa kita gunakan dalam tari. Jadi ada gerakan yang tidak ada bunyinya, ya, misalnya kayak tadi cuma melingkar, atau misalnya cuma melambaikan tangan, atau misalnya gerakan menyapu, ya, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, sedangkan misalnya kalau gerakan yang menghasilkan bunyi, misalnya adalah hentakan kaki, kemudian misalnya gerakan bertepuk tangan, ya. Itu. Selanjutnya masih tentang tarian. Nah, di sini tadi pengertian menari adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Nah, sekarang irama itu apa? Ya. Irama adalah bunyi yang teratur. Ya. Jadi irama adalah bunyi yang teratur. Jadi maksudnya bunyi yang teratur adalah bunyi tersebut itu tidak acak-acakan, ya. Jadi contoh misalnya seperti kita saat berolahraga, itu termasuk sebenarnya kegiatan menari, ya. Ketika kita berolahraga senam, kan ada hitungannya, ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, dia teratur hitungannya 1, 2, 3, 4. Dia teratur, ya. Jadi nggak acak-acakan. Kalau yang acak-acakan bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu yang acak-acakan. Jadi kalau teratur dia waktunya sama, ya. Waktunya sesuai, terus hitungannya pun sesuai. Itulah yang disebut dengan irama, ya. Bunyi yang teratur tadi. Nah, contohnya misalnya yang bunyi yang teratur itu
paling sering kita bisa bilang adalah musik iringan. Nah, musik iringan ini dia pasti sudah sesuai dengan gerakan irama tari. Ya. Jadi kalau misalnya musik iringannya itu tidak teratur, maka tariannya pun akan tidak teratur. Ya. Tapi kalau musik iringannya itu teratur, dia hitungannya nggak acak-acakan, bunyinya enak, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, misalnya nggak tiba-tiba cepat, nggak tiba-tiba lambat, maka gerakan tarinya pun bakalan lebih bagus. Ya, itu yang disebut dengan irama. Ya, itu contohnya tadi. Contohnya itu adalah musik iringan. Oke, baik, selanjutnya. Topik selanjutnya adalah, tadi kan kita sudah bahas tentang warna suara, kemudian kita sudah bahas tentang tarian. Sekarang kita bahas tentang hiasan dari bahan alam. Nah, hiasan dari bahan alam. Apa itu hiasan? Nah, kita bikin dulu pengertiannya. Hiasan adalah benda yang memiliki nilai keindahan. Ya, jadi hiasan itu adalah benda yang memiliki nilai keindahan. Jadi misalnya satu benda, kalau kita lihat dia itu indah, nah itu bisa kita jadikan sebagai hiasan. Ya, itu yang dimaksud dengan hiasan adalah benda yang memiliki nilai keindahan. Jadi banyak ya yang bisa kita bikin sebagai hiasan. Ada hiasan, misalnya contoh hiasan alam, ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk mengubah bentuknya. Jadi bentuknya itu sudah terbentuk oleh alam. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai hiasan. Nah, terus ada juga misalnya hiasan itu dibuat oleh manusia, ya. Contoh misalnya dengan kerajinan tangan. Kita buat patung, guci, vas bunga dari tanah liat. Nah, itu salah satu hiasan yang dibuat oleh manusia. Nah, sedangkan yang dari alam misalnya contoh kita bisa lihat misalnya kerang, ya. Jadi kerang ini berbagai macam. Kemudian kita lihat misalnya bentuk kerangnya seperti apa. Kalau misalnya bentuk kerangnya itu unik, ya, bentuk kerang itu unik, nah itu bisa kita jadikan hiasan. Maka bentuk kerang yang unik tadi itu merupakan hiasan atau benda, ya, benda dari alam yang tanpa kita ubah pun dia sudah indah. Nah, itu ya. Jadi hiasan itu bisa dari dua jenis, bisa dari alam ataupun bahkan buatan manusia, ya. Nah, terus misalnya kalau misalnya contohnya hiasan dari bahan alam, seperti tadi yang Bapak sebutin, yang pertama itu ada kerang, ada kerang misalnya, terus
ada lagi dedaunan, ya, dedaunan. Terus misalnya biji-bijian, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini kerang, dedaunan, biji-bijian itu pun bisa kita tempel lagi ya. Jadi kita olah lagi. Jadi bahannya itu memang dari alam, tapi kita olah lagi ya. Kita olah lagi. Cara mengolahnya gimana? Nah, contoh misalnya dengan kita mengambil dedaunan atau biji-bijian, itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk menghias gambar ya. Misalnya kita bikin suatu gambar, misalnya gambar rumah. Nah, kita gunakan biji-bijian yang berbeda warna untuk menghias gambar rumah kita dengan cara menempelkan biji-bijian itu ke gambar kita. Ya, jadi itu juga salah satu benda yang bisa kita masukkan sebagai hiasan ya. Nah, itu tentang hiasan. Kemudian topik yang terakhir, bunyi alam dan bunyi buatan. Ya. Bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, jadi bunyi itu ada dua, bunyi alam dan bunyi buatan. Apa itu bunyi alam? Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam. Itu sendiri. Jadi bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam itu sendiri. Contohnya, suara hujan. Suara hujan turun ketika air hujan mengenai genteng rumah kita, maka bunyinya akan terdengar tik 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 seperti itu ya. Maka bunyi itu itu dihasilkan oleh alam itu sendiri ya, karena kan hujan itu kan merupakan peristiwa alam ya. Maka bunyi yang dihasilkan hujan ketika turun terus mengenai genteng rumah kita itu bisa dikategorikan atau kita golongkan sebagai bunyi alam. Contoh yang lain misalnya suara petir. Nah, suara petir itu merupakan bunyi alam juga ya. Jadi manusia nggak bisa bikin suara petir yang sama seperti yang dilakukan di atas awan ya, karena yang bisa melakukan suara petir tersebut hanya di awan ya, hanya awan. Ketika ada awan yang bergesekan, maka terjadilah suara petir ya. Itu contoh dari bunyi alam. Nah, sekarang kita ke bunyi buatan. Bunyi buatan. Bunyi buatan itu adalah bunyi yang dihasilkan
oleh buatan manusia. Contohnya, misalnya memukul lonceng. Ketika kita memukul lonceng, maka akan ada bunyi yang keluar. Teng, teng, teng. Nah, itu merupakan bunyi yang dihasilkan oleh manusia ya, atau dibuat oleh manusia. Memukul lonceng salah satunya. Kemudian contoh yang lain misalnya suara klakson mobil. Nah, klakson itu kalau misalnya kalian pernah kalian pasti pernah naik mobil ya, pasti ya, bareng sama papa, bareng sama mama, ya, atau bareng sama teman. Nah, klakson itu ketika misalnya di mobil itu yang suaranya tin tin tin. Nah, itu adalah suara klakson mobil. Maka suara klakson mobil pun itu merupakan bunyi yang dibuat oleh manusia, ya. Terus contoh misalnya ketika Bapak mukul papan tulis, akan ada bunyinya. Nah, bunyi yang barusan itu merupakan bunyi buatan karena dibuat oleh manusia. Nah, sedangkan misalnya tadi bunyi alam, yaitu bunyi yang benar-benar dari alam, tanpa bantuan manusia pun bunyi itu sudah ada. Ya, itu. Jadi kira-kira begitu tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, kalian bisa japri Bapak dari WA. Ya. Kalau ada yang perlu dicatat, kalian boleh catat ya. Topik kita hari ini sampai di sini aja. Sampai ketemu minggu depan.